saya sering bilang ke mereka, anak-anak, kalau suatu saat kamu nggak makan, beras di dapur nggak ada, dan kamu lihat ustadz dan keluarga juga nggak makan, maka saat itu kamu pulang. Kamu pulang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Mekah dimanapun engkau berada. Hari ini saya telah diterima oleh Ustadz muda, yang mana kita melakukan kegiatan pesantren berbicara untuk kita banyak menggali kegiatan-kegiatan dari pondok pesantren Al-Fatonah. Sahabat-sahabat Al-Mekah, di depan saya sekarang sudah ada Ustadz muda yang benar-benar konsen untuk melakukan kegiatan, memberikan edukasi kepada santri dan kegiatan keagamaan lainnya. Assalamualaikum Pak Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Ustadz, kita sebelum ngobrol, karena kita sudah mengikuti protokol kesehatan, apalagi ini di pesantren, kalau gitu kita buka aja maskernya dulu. Boleh. Biar tambah kelihatan gitu. Sure. Ya, kita mulai Pak Ustadz. Siap. Alhamdulillah. Saya biar panggil akrab itu biasanya saya panggil Kang. Yeah. Biar akrab gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, beliau ini masih muda, umur 27 tahun, sudah menjadi seorang ustadz yang mana harus menjaga pondok pesantren Al-Fatonah yang ada di daerah Cigalontang. Lewisari. Oh, Lewisari. Nah, sahabat-sahabat Al-Mekah, seperti biasa, saya ingin bertanya kepada santri muda kita, ustadz muda kita ini, bagaimana beliau bisa meniti untuk memimpin pondok pesantren Al-Fatonah sehingga sampai dengan saat ini. Kang, bisa nggak diceritain sedikit sama kita? Sahabat-sahabat Al-Mekah, terutama kami mengucapkan terima kasih udah dapat diundang di pondok pesantrennya Pak Ustadz. Mudah-mudahan kami bisa terus berkarya untuk menjembatani pondok pesantren yang ada di wilayah-wilayah terluar, sehingga sahabat-sahabat Al-Mekah yang ada di luar sana bisa melihat kondisi kita saat ini. Bisa nggak Kang diceritain sedikit? Baik, insya Allah saya akan bercerita sedikit sekilas tentang pondok pesantren Islam Al-Fatonah ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Kiki dari Al-Makkah TV dan semua kru dari tim Al-Makkah TV. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan. Amin, insya Allah, mudah-mudahan. Pondok pesantren Islam Al-Fatonah ini sebetulnya sudah ada dari tahun 1970. Cuman memang tidak berbentuk pesantren formal. Dulu ayah saya almarhum memang hanya sekedar memberikan kajian-kajian umum ke masyarakat. Sampai kemudian 2009 beliau wafat. Semoga Allah menerima amal saleh beliau. Ya. Dan dari 2009 sampai 2017 itu istilahnya ada kekosongan kepemimpinan. Cuman kegiatan pendidikan dan dakwah tetap dilanjutkan oleh umi saya, salah satunya, dan ada kakak-kakak saya yang kemudian menjadi orang yang bisa mendatangkan ustadz-ustadz, dai-dai ke tempat kami. Berulah kemudian 2017 setelah saya memulai pendidikan pesantren selama 11 tahun. Dari mulai SMP sampai kemudian setingkat S1. 11 tahun saya selesai, kemudian pulang 2017 ke tempat ini. Dan dengan izin Allah, di tahun pertama saya memulai pendidikan dengan kaderisasi dai dan guru. Selama 1 tahun saya membawa teman-teman yang kemudian tidak kuliah, tidak bekerja dengan SDM yang seadanya, tapi saya yakin ketika mereka dididik selama 1 tahun kurang lebih, mereka bisa. Dan
Dengan izin Allah, selama 1 tahun mereka bisa menjadi imam di masjid-masjid, kemudian juga menguasai sedikitnya bahasa Arab baik secara tulisan dan dengan lisan. Lalu dengan modal nekat dan izin Allah, 2018 kita memulai pendidikan formal SMP. Dan tahun depannya lagi 2019 SMA. Dan sampai sekarang 2021, dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA sudah terisi oleh santri-santri, sehingga pendidikan formal berjalan. Kang, ini berarti kan kalau konsennya kan dulu 1970. Ya. Kemudian fokus untuk beroperasi sehingga keluarga merapatkan ini semuanya di tahun 2017. 2017, kemudian sampai dengan sekarang 2021. Ya. Kang, bisa nggak sih kita review ke belakang almarhum ayah dulu waktu saat memimpin itu wilayahnya sudah di sini apa belum? Sudah di sini. Sudah di sini. Sudah di sini dan beliau itu dulu sebenarnya beliau itu mondok di pesantren Miftahul Huda di Madun Jaya. Pimpinannya almarhum Wa Ajengan Khair Afandi yang terkenal. Itu di usia 32 tahun. Setelah beliau melanglang buana di kehidupannya dengan berbagai macam pekerjaan dan ya istilahnya kehidupan biasa. Lalu kemudian mondok di Wa Ajengan Khair di Miftahul Huda Madun Jaya selama kurang lebih 2 tahun. Dan di usia 34 tahun atau 35 tahun beliau pulang ke sini. Dan di sanalah kemudian beliau memulai kajian-kajian di masyarakat. Iya. Jadi pada saat usia 32 tahun. Iya, beliau mondok itu. Mondoknya. Iya. Kemudian pulang baru bermukim di sini itu sehingga sampai dengan sekarang. Iya. Kang, kalau misalnya dulu ayah itu menerapkan sesuatu kedisiplinan kepada Akang juga untuk pernah sempat ketemu kan sama almarhum ayah? Saya ditinggalkan beliau ketika kelas 3 SMP dan saya juga masih di pondok saat itu. Tapi suka ini ketemu kan juga, ngobrol sama beliau. Nah, yang Akang lihat sih masih ingat nggak sih apa yang paling ketegasan dari beliau? Jadi begini Pak Kiki, saya ini punya tekad dan niat pulang dari pondok harus meneruskan majelis ini menjadi sebuah pondok pesantren dan sekolah formal. Karena wasiat terakhir beliau itu bilang begini, Al-Fatona harus menjadi sekolah murah, tapi berkualitas untuk orang-orang yang tidak mampu. Apalagi yang di sekitar lingkungan pondok pesantren ini. Karena beliau itu dari dulu terkenal bisa istilahnya memberi naungan ke warga sekitar, terutama yang miskin. Baik dari segi kehidupan sehari-hari dan pendidikan agama. Sehingga 2017 saya bismillah memulai meneruskan wasiat beliau untuk mendirikan sekolah pondok pesantren yang murah, tapi insya Allah berkualitas. Ya, karena kita ini kan tumbuh di keluarga pesantren. Betul. Biasanya itu kalau anak tokoh pesantren, saya suka selalu bertanya gitu ya. Ada dulu Ustazah Ai, kemarin dia ibunya Kori, dan cukup alhamdulillah selalu perlombaan itu menang. Dan saya suka flashback ke belakang gitu. Anak seorang Kori kan biasanya nggak mau capek-capek, apalagi yang masih muda, startup baru gitu kan. Biasanya kan ikutnya apa mungkin bikin usaha atau mungkin ini ya. Tapi memang pondok pesantren itu memang koridornya kuat. Dia kan akan kembali lagi kepada keluarga. Nah, kalau misalnya Ustadz Rafiq pada saat posisi ditinggalin almarhum ayah, ini dalam posisi mohon maaf lagi kondisi di bawah ekonomi kita atau lagi kondisi gimana? Betul. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang kondisi ekonomi pesantren Al-Fatona ini dibilang standar-standar saja Pak. Karena kita ini betul-betul swadaya masyarakat. Termasuk dari 2017 sampai sekarang seperti pembangunan kelas dari kayu itu murni kayu-kayu yang dipersembahkan dari masyarakat. Sehingga dari dulu sampai sekarang almarhum bapak ayah pun mengajarkan kepada kita hidup dengan sederhana. Bahkan sebetulnya kalau beliau mampu, kalau beliau mau dulu itu beliau bisa naik haji bahkan bisa umroh. Cuman yang saya ingat perkataan beliau, saya tidak mau berangkat haji atau umroh ketika masih ada tetangga atau masyarakat yang kelaparan. Sehingga sampai akhir ajalnya beliau tidak pernah menginjakkan kaki di tanah suci dengan alasan karena beliau masih perlu membantu tetangga dan saudara atau masyarakat di sekitar pondok ini. Jadi teman-teman Al-Mekah sekalian, saya kenapa bertanya sama Kang Rafiq bahwasannya
dititipkan oleh ayah itu adalah kesederhanaan. Dan karena nanti teman-teman bisa lihat profilnya beliau dan kondisi saat ini yang ada, memang betul-betul kami diterima dengan kesederhanaan yang ada. Jadi bukan Ustadz Taufik mengatakan ini kesederhanaan yang dibuat-buat. Pondok pesantren itu tidak pernah bisa buat-buat. Kang, yang berikutnya, santri kita ada berapa, Kang? Tahun kemarin kita ada 130. Kemudian tahun ini di penerimaan santri baru ada 70. Itu sebenarnya jumlah yang saya sendiri kaget, Pak. Saya itu tadinya hanya mau menerima 20 santri. Karena sebentar. 20 santri 70 berapa? 70 santri yang santri baru. 70 santri terus kaget karena kepengennya dapat 20. Maksudnya gimana itu, Kan? Jadi begini, Pak. Dari awal saya itu hanya mau menerima santri-santri yang memang pertama tidak diterima di pondok lain. Bisa karena alasan SDM kurang. Kedua bisa karena alasan ekonomi yang kurang. Baru kita terima. Tapi ternyata yang datang pada pendaftaran tahun ini nggak begitu. Normal. Dan ternyata lebih dari 50. Bahkan ya yang menitipkan segala macam mohon supaya diterima. Akhirnya saya juga terima. Hari ini akhirnya kita berusaha bagaimana bisa mempersiapkan bangunan asrama untuk kelas. Tapi izin Allah itu mudah sih sebenarnya. Yang penting kita tidak mengecewakan orang tua yang sudah bertekad, anaknya dididik, dan anak-anak yang kemudian sudah berniat ingin masuk pesantren. Jadi dari dulu 130 orang, kemudian sekarang karena mungkin ada alasan satu, mungkin COVID juga, ya kemudian kan banyak guru pengajar juga harus menjaga itu semua. Dan sekarang Ustadz Raufik ini kaget bahwasannya 70 orang lebih sekarang yang hadir, kemarin sebenarnya 20. Tapi agak unik teman-teman bahwasannya Ustadz Raufik ini kepengennya tuh menerima santri yang sudah nggak diterima dari pihak lain. Nah kemudian masalah SDM. Nah ini kalau kita kembali karena ke biasanya SDM. begini Pak, sebenarnya biasanya kalau masuk pondok pesantren itu kan ada tes di awal itu. Yang nggak lolos tes nggak diterima. Kalau kita nggak, kita terima dulu aja semuanya. Setelah diterima, kita nanti ada tes. Tapi tes ini bukan berarti untuk diterima atau enggak, lolos atau enggak. Istilahnya ujian ini, tes ini untuk supaya mengklasifikasi kemampuan santri. Ada mungkin di antara mereka yang sehari cuma bisa menghafal 1 hadis, ada yang sampai 5 hadis. Jadi bukan untuk lolos atau tidaknya tes itu. Jadi Kang Arif ini kalau misalnya saya lihat bukan malah untuk tes mengetes ya, tapi gimana lebih banyak merangkul. Karena merangkul itu akhirnya bisa menentukan sikap dan mental anak-anak santri kita juga. Nah jadi ini penting, ini informasi ini penting bagi teman-teman yang punya sekolah dari mulai PAUD dini sekarang. Saya rasa sebenarnya saya setuju dengan Kang Arif atau Ustadz Arif mengatakan bahwasannya ambillah teman-teman kita yang nggak dites itu nggak lolos, tetapi setidaknya bisa dirangkul dan kita bisa mengambil posisi positifnya. Mereka akan ada wadah nanti yang akan diajari oleh Ustadz Arif bagaimana mereka menjadi kelak santriwan dan santriwati yang betul-betul bisa diandalkan oleh banyak orang. Kang, di dalam struktur pengurus dan pengajar ada berapa banyak, Kang? Sekarang dari mulai pimpinan dan nanti ada bidang kesantrian, pendidikan, kemudian kesantrian, ada sekitar 15 orang. 15 orang. Kalau untuk yang pengurus inti di dalam satu yayasan pondok pesantren yang menjadi sesepuh di dalam itu ada sekitar 8 orang. 8 orang. Sisanya itu guru dari luar yang kemudian ngajar. Dan 8 orang ini masih keluarganya Ustadz Arif? Yang ngurus ini masih keluarga, cuman sebagian itu yang santri saya yang angkatan pertama, yang dididik tadi jadi kader dai, kemudian jadi guru SMP. Itu masih waktu ada almarhum ayah ya? Sudah nggak ada. Udah nggak ada. 2017. 2017. Yang jadi ketua yayasan sih kakak saya, kemudian pimpinan pesantren saya sendiri, kemudian ada adik saya menjadi bagian kesantrian. Jadi sebenarnya yang ada ikatan keluarga itu bertiga. Jadi 15 orang ini semua ikut mondok di sini juga atau ada yang pulang atau di wilayah dekat Swaklola sini? Ada sebagian di sini, kemudian sebagian juga ada ngontrak karena sudah berkeluarga. Nah, akhirnya kita kontrakan di rumah-rumah warga. Jadi sehingga biar dekat ya. Tapi tetap itu masih alumni di alumni di sini. Alumni kemudian jadi guru.
Lebih enak mengatur santri atau pengurus? Sebenarnya semuanya enak. Semuanya Iya, enak. iya. Saya yakin itu akan kenapa? Saya ngelihatnya waktu saat kita pertama kenalan, saya tuh ngelihat satu kelak itu ada satu anak muda, tokoh muda yang bakal bisa besar kelak nanti ke depan untuk membangun terutama kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya dan Jawa Barat. Saya kadang-kadang begini Pak Kiki. Kadang-kadang saya juga ada kesal, kecewa dengan sebagian guru pengasuh yang ketika saya perintahkan saya inginnya begini, mereka kemudian tidak menjalankan dengan baik. Tapi ketika saya ingin mengutarakan, saya pikir 2 kali. Ya. Ternyata mereka itu jasanya lebih besar daripada saya. Ya. Mereka yang kemudian setiap waktu berinteraksi dengan santri, mereka yang kemudian setiap waktu mengajar, kemudian mereka setia berada di pondok ini, itu jasanya sangat luar biasa lebih daripada saya yakin Kang Arif bahwasannya ayah dulu almarhum juga begitu mengalami fase itu. Karena semua orang pemimpin mau di pondok pesantren, di pemerintahan, di swasta atau di rumah tangga, itu pemimpin itu dengan menyatukan satu persepsi itu tidak ada. Tapi intinya adalah buat santriwan dan santriwati menjadi lebih baik. Kan begitu. Jadi makanya apalagi Ustadz Arif masih muda kan begitu kan, otomatis kan kepengen untuk menggerakkan roda. Idealis gitu itu udah otomatis karena harus kita bagaimana bisa meresapinya gitu. Nah, yang berikutnya gini. Dulu waktu pada saat 1970 ini mohon maaf. Ini lokasi sudah milik ayah pondok pesantren atau kita ada swakelola dengan masyarakat? Jadi asalnya tempat ini adalah hibah pemberian dari salah satu nenek kita atau buyut kita bagi anak atau cucunya yang bergerak di bidang pesantren atau pendidikan agama. Karena ayah saya ini punya 7 bersaudara, semuanya laki-laki dan tidak ada yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan agama kecuali ayah saya. Lalu kemudian salah satu buyut saya memberikan hibah tanah ini untuk digunakan pendidikan agama ini. Hanya lokasi yang ini saja sebenarnya. Kalau yang ke depan itu, ini 2017 mulainya dan itu wakaf dari masyarakat dan jamaah pengajian. Jadi ini adalah rumah induk dan rumah tuanya Kang Arif. Jadi dihibah dari neneknya Kang Arif. Nenek atau mungkin buyutnya Kang Arif. Jadi ini sudah dihibahkan oleh keluarga besar dari pesantren Al-Fatona. Nah, sekarang gini Kang. Kalau misalnya saat ini kan pasti sudah mengarah ke formal, ada sekolah dan itu mungkin nggak bisa saya kaji. Betul. Kenapa? Itu berdasarkan pendidikan. Kang, pondok pesantren ini kan terkadang harus memiliki support pendanaan yang baik. Baik itu dari iuran komite atau mungkin keluarga besar atau segala macam. Pesantren kita sekarang kalau misalnya rata-rata ada murid 70 orang, mereka itu harus mengeluarkan biaya berapa, Kang? Baik. 1 tahun pertama yang kita didik itu ada 7 orang yang kemudian 7 orang ini menjadi guru. 1 tahun pertama kita tidak menarik biaya sedikit pun. Dan itu kita keluarkan pertama dari istilahnya orang terdekat saya yang membiayai saya mesantren selama 4 tahun. Kemudian beliau bilang, saya akan ngasih uang ke kamu sekalipun kamu sudah selesai mesantren. Nah, pada akhirnya uang itu saya gunakan selama 1 tahun untuk membiayai yang 7 orang anak didik itu. Kemudian tahun kedua kita menerima santri SMP. Nah, kemudian dari sana kita menarik SPP 300.000 bagi yang mampu. Nah, di perjalanan banyak juga yang kemudian tidak mampu 300.000 dan kita tidak kemudian paksakan, silakan bayar aja semampunya. Bahkan ada yang bayar dengan beras, ada yang dengan kemudian bawa mie. Yang penting kata saya, ibu bapak ada partisipasi, tanggung jawab terhadap anak yang dititipkan dan anak ada niat dan tekad yang kuat untuk belajar. Kemudian tahun ini kita meminta dari orang tua itu uang masuk 1 juta. 1 juta itu sudah termasuk biaya lemari, kasur, dan asrama lah kelengkapannya. Kalau SPP tetap 300.000. Ya, jadi teman-teman udah dengar sendiri dari Ustadz Arif bahwasannya tidak seperti apa yang kita bayangkan sekolah di luar sana dengan kondisi pesantren yang ada. Jadi sebenarnya teman-teman
Ustadz Arif juga kepengen mengajak teman-teman Al-Mekah dan sahabat-sahabat Al-Mekah semuanya harus bisa sama-sama kita memberikan gotong royong sumbangsi. Dan teman-temanku yang ada di luar sana yang ingin berinfak, berzakat, kemudian ingin memberikan sedikit sedekahnya, segala macamnya. Ayo kita sama-sama bergabung di Al-Mekah, pasti kita akan ketemu dengan Ustadz Arif yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatona. Kita bisa langsung memberikan untuk membantu para santriwan, santriwati kita agar mereka menjadi komoditi untuk keagamaan kita menjadi akhlakul karimah yang lebih besar ke depannya. Kang, kalau misalnya nih kondisi kas kita nggak ada, kemana kita nih mau carinya, Kang? Saya pernah bilang begini, Pak, ke semua santri, karena setiap hari Senin santri itu saya kumpulkan khusus untuk evaluasi akhlak. Saya bilang begini, di tahun 2018 dan 2019 saya sering bilang ke mereka, anak-anak, kalau suatu saat kamu nggak makan, beras di dapur nggak ada, dan kamu lihat ustadz dan keluarga juga nggak makan, maka saat itu kamu pulang. Kamu pulang semua ke rumah, kamu makan yang kenyang di sana, kamu bawa bekal, kalau kamu mau datang lagi sini, saya ajari lagi. Tapi kalau kamu kemudian pulang nggak balik lagi, nggak masalah. Kalau misalkan nanti terjadi, saya pernah bilang gitu, dan mereka bilang, insya Allah Pak Ustadz, mau kenyang mau lapar, kami tetap ingin belajar. Subhanallah. Dan dengan izin Allah sampai 2021 ini nggak pernah sedikit pun kita kekurangan makanan. Saya percaya itu, Pak Ustadz. Dimanapun saya datang, paling kecil pun tempatnya, semuanya pasti akan Allah berikan jalan. Nah, jadi gini, teman-teman yang kalau misalnya yang dibilang sama Pak Ustadz Arif itu nggak dapat di sekolahan. Karena itu mental. Menjadi seorang pemimpin itu mental itu harus kuat. Kuatnya apa? Kalau misalnya gak lihat ustadznya nggak makan, keluarga di dalam ataupun ustazah yang lain nggak juga, silakan pulang untuk supaya kenyang, baru balik lagi dan ustadz akan mengajari. Dan ternyata mereka menjawab, subhanallah, mereka tetap akan hidup senang, sama-sama, segala macam. Pak Ustadz, ada bantuan nggak sih dari luar negeri? Bantuan dari luar negeri tidak ada. Oke. Dari pemerintah? Dari pemerintah tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian dari donatur di luar sana yang Ustadz mungkin kenal sebagai public figure atau mungkin hal-hal lain yang pernah menjadi pengalaman besar di Ponpes Al-Fatona? Sebenarnya tidak ada. Kita hanya donatur-donatur kecil saja lah yang dekat dengan kita di masyarakat kita. Yang itu semua sebenarnya cukuplah untuk kegiatan kita sehari-hari di pondok ini. Dan alhamdulillah masih bisa berjalan. Berjalan. Dan itu tetap eksis. Eksis. Walaupun sesedih apapun. Iya, betul. Alhamdulillah. Kalau boleh ngomong, apa sih yang mau dititipin sama kita kira-kira dengan kita memiliki program pesantren berbicara? Pak Ustadz Arif, kami memberikan nilai edukasi positif ke depan. Biar supaya sahabat-sahabat Al-Mekah di luar sana juga, kami banyak perkumpulan pengusaha, kami banyak pengumpulan orang-orang kecil tapi yang mau jadi relawan, termasuk juga teman-teman di pemerintahan, kemudian teman-teman ada yang mau di politis, ya terserah gitu loh, mereka asalkan mau membantu tanpa syarat gitu loh. Nah, apa sih yang mau dititipkan ke kita biar supaya teman-teman ini bisa mendengar gitu loh? Baik, yang pertama sebenarnya kami tidak pernah berharap kepada manusia. Saya yakin dan kita pun pantang untuk meminta kepada manusia. Cuman kalau untuk diminta apa yang perlu disampaikan kepada para agnia, orang-orang kaya, donatur, apapun pekerjaan dia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mana qasat malun min sodakoh, tidak pernah berkurang harta yang disedekahkan. Kemudian kata para ulama, orang kaya itu kan bukan orang yang banyak memiliki, tapi orang yang banyak memberi. Kemudian kebahagiaan juga tidak bisa kita dapatkan hanya dengan mengumpul-ngumpulkan harta. Tetapi ketika harta itu terkumpul kemudian diberikan, maka sebenarnya harta habis, tetapi kita akan mengumpulkan nilai-nilai iman yang akan menjadi kebahagiaan. Bisa jadi uang kita habis, harta kita habis, tetapi iman terkumpul. Itu yang kemudian menjadi kebahagiaan. Jadi harta bisa habis, tapi iman nggak akan pernah habis. Makanya akan lebih bertambah. Jadi itu yang saya selalu katakan kepada teman-teman. Inilah hebatnya para ustadz. Setiap kali saya tanya itu ke depan untuk masalah apa sih yang mau dititipkan, sebenarnya titipnya adalah doa.
Nah, dan semuanya para ustadz itu percaya akan mujizat Allah itu. Itulah yang disebut dengan jihad fisabilillah. Betul. Tapi setidak-tidaknya para agnia yang ada di luar sana, sahabat-sahabatku segala macamnya, kami Al-Mekah Foundation, bukan Ustadz Arif yang meminta, kami meminta kepada teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama, ayo kita bisa melihat apa yang sudah disampaikan sedikit tadi kata fatwa dari Ustadz Arif. Kita tidak akan pernah miskin dan kita tidak akan pernah kekurangan harta. Walaupun harta kita banyak habis, tetapi iman kita akan mempertebal dan kita akan bisa menjadi lebih baik. Kang, sehari-harinya ngapain? Sehari-hari saya full ngajar, Pak. Dari pagi sampai malam. Pagi saya ngajar di anak-anak SMA sampai siang. Dari subuh juga saya ngajar tahfidzul Quran. Malamnya saya ngajar yang guru-guru itu. Jadi sebenarnya nilai pendidikan itu, Pak, bukan bagaimana cerdasnya murid, tapi bagaimana baiknya dan kuatnya dan cerdasnya seorang guru. Sehingga saya punya tanggung jawab untuk terus mendidik para guru. Sehingga waktu malam saya juga dihabiskan bersama adik saya mengajari guru-guru tersebut. Yang paling penting sih buat guru-guru istiqomah dan menjadi contoh. Sebab tidak mungkin seorang guru kemudian akhlaknya buruk, akhlaknya tidak baik. Kang, biar supaya teman-teman tahu jadwalnya Akang itu mulai ngajar jam berapa, sampai terakhir sampai Akang itu benar-benar bisa istirahat dan bisa nerima tamu, kemudian bisa bercengkrama dengan keluarga sama ibunda, sama keluarga itu di pukul-pukul berapa, Kang? Saya ini membangunkan santri jam 3 atau setengah 4 untuk sholat witir ya, seperti biasa semua pesantren begitu. Kemudian selesai sholat subuh, saya mengajar tahfidzul Quran sampai jam 7. Jadi di kita ini harus ada setoran Al-Quran, setoran hadis, dan setoran kosakata Arab dan Inggris setiap pagi. Kemudian jam 8 kita masuk KBM, mengajar di kelas sampai setengah 2 atau jam 2, istirahat sampai asar. Habis asar, Senin sampai Rabu itu, sampai Kamis, kita ngajar lagi sampai maghrib. Nah, yang sore itu murojaah, mengulang hafalan Quran, mengulang hafalan hadis, dan mengulang kosakata bahasa Arab, termasuk mengamalkan dalam percakapan. Jadi dari Senin sampai Kamis, mungkin 24 jam kita betul-betul mengiringi santri. Nah, adapun Jumat, Sabtu, Ahad, saya lebih ke keluarga, dan termasuk saya ini dakwah di jalanan, Pak Kiki, bersama Baker Subuhan. Baker Subuhan, saya setiap hari Minggu, dan sebelumnya juga kita ada kajian-kajian. Dan saya juga istilahnya punya punya mata pencaharian. Mata pencaharian saya mikir bagaimana ini pesantren bersih, lingkungan bersih, sehingga kita ini menggerakkan santri untuk cari barbek, barang bekas. Jadi seminggu sekali kita keliling beberapa kampung, kita kumpulkan sampah. Setelah terkumpul, yang kotornya kita bakarin, yang bersihnya kita kumpulkan dan kita jual. Sebulan itu kita bisa mengumpulkan uang 500 sampai 700 ribu. Dan uang itu kita nggak makan sendiri, tapi kita kumpulkan. Dan mudah-mudahan uang yang terkumpul itu tahun depan bisa dipakai untuk kurban. Subhanallah. Jadi kita ingin kurban, santri itu pengen kurban. Jadi ini agak ini tau nggak, Pak Ustadz mengatakan ada bersih-bersih tentang masalah kesehatan. Nah, ini menjadi satu program. Saya kepengennya itu salah satu pondok pesantren yang awal nanti dalam program pesantren sehat. Saya akan mengundang Ustadz Arif lagi untuk berbicara, dan saya mau berbicara sama Kang Nedi dari Daun Teratai, bisa berkolaborasi dengan Ustadz Arif bagaimana tentang masalah kesehatan. Saya yakin Ustadz pasti banyak keliling ke tempat-tempat lain untuk berbagi. Ada keluarga-keluarga kita yang tidak mampu untuk masalah berobat, dan mungkin obat kimia itu akan kita kurangin sedikit karena memang kita akan lari ke herbal murni, dan ini memang kita kerjasama dengan Daun Teratai, dan mana supaya teman-teman kita itu bisa mendapatkan donor obat yang benar-benar bermanfaat dan ini tidak dipungut biaya. Jadi sedangkan Ustadz Arif aja bisa jihad fisabilillah, kami pun juga insya Allah akan mengikuti jejak-jejak di sana, karena kami juga di Al-Mekah punya perkumpulan muda-muda
yang mana mudah-mudahan ini mulai belajar untuk hijrah, bagaimana menjalankan, bagaimana kehidupan sehari-hari yang tadinya udah padat sekali kehidupan di kota sana, ya akhirnya dengan adanya pesantren berbicara, kemudian pesantren sehat, nanti akan mereka alami sendiri seperti yang kayak Ustadz Arif bilang tadi, mempertebal iman dengan gak ada artinya kocek yang mereka keluarkan sendiri. Pak Ustadz, saya tadi udah bicara kesehariannya Pak Ustadz. Saya minta saran dari Pak Ustadz Arif dengan adanya program pesantren berbicara agar teman-teman Al-Makkah ini tidak hanya putus sampai di posisi saat sekarang ini. Kami butuh kritik, doa, saran dari Pak Ustadz muda terhadap kami Al-Makkah agar kami bisa memperbaharui untuk para pesantren dengan adanya program pesantren berbicara. Ini Pak Ustadz kemana? Baik, teman-teman Al-Makkah TV, sebenarnya kompleks ya problem yang terjadi di negara kita. Ya. Saya mungkin mencoba memperbaiki keadaan bangsa kita melalui pendidikan agama dan dakwah ke anak-anak muda juga masyarakat. Tapi bukan berarti Anda pemirsa Al-Makkah TV kemudian tidak ikut andil. Justru dengan media yang sekarang dipakai melalui media sosial itu merupakan bagian memperbaiki keadaan bangsa kita. Sehingga buatlah konten-konten yang bisa memberikan motivasi, kemudian menyentuh sehingga mau sama-sama berbenah diri. Dan yang lebih penting daripada itu, bahwa hari ini itu kita harus kembali membangun peradaban. Peradaban yang baik, yang mulia, yang suci, dan ini dimulai dari pendidikan dan media sosial. Kenapa media sosial harus penuh dengan konten-konten yang nggak baik, yang maksiat? Berarti kan orang-orang baiknya, konten-konten baiknya cuma diem. Oleh karena itu pesantren berbicara ini diwasilahi oleh Al-Makkah TV merupakan persembahan terbaik. Amin. Supaya bisa memperbaiki bangsa ini kita ke depan. Dan kita sama-sama kerjasama, Pak Kiki. Pak Kiki istiqomah di jihad media ini, saya istiqomah di jihad pendidikan. Amin, insya Allah. Satu lagi, ada lagi pesan yang buat saya ini kan, sekarang kan COVID-19, saya minta Akang atau Pak Ustadz menyampaikan kepada sahabat-sahabat Al-Makkah untuk tetap terus menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Silakan Pak Ustadz. Baik, sahabat-sahabat Al-Makkah TV, masalah COVID ini saya percaya adanya virus ini dan berbahaya. Cuman terkadang kita dibikin pusing, dibikin bingung sehingga ikut berkomentar yang tidak-tidak. Karena regulasi peraturan yang dibikin oleh pemerintahan kita. Sebenarnya itu menjadi pelajaran untuk kita agar lebih bersabar dan lebih tawakal kepada Allah. Sebagai contoh Pak Kiki, saya ini kan punya donatur yang tetap, yang setiap bulan ngasih untuk keluarga saya dan untuk guru-guru. Sekitar 2 minggu yang lalu beliau wafat. Beliau di Bekasi itu. Saya yang pertama kali tersirat dari hati saya, beliau meninggal, otomatis tidak ada lagi uang yang masuk ke transferan saya. Tetapi kemudian saya berpikir lagi, berarti selama ini saya bertawakal, bergantung sama manusia. Maka Allah wafatkan orang tersebut supaya saya betul-betul bergantung kepada Allah. Nah, di masa-masa COVID ini, orang-orang kan kadang-kadang pusing. Itu dengan keadaan ekonomi. Sebenarnya ini pelajaran untuk supaya kita lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tadi yang saya kutip dari Ustadz Arif adalah, buatlah konten yang benar-benar positif. Nah, konten ini bisa menghilangin COVID terhadap badan kita karena imun, karena kita bersilaturahim dan kita bahagia. Dan kalau kita bahagia, imun tubuh kita naik. Jadi sahabat-sahabat Al-Makkah, saya sudah cukup berbicara dengan Ustadz Arif dari A sampai dengan sekarang. Ustadz, terima kasih banyak. Baik. Saya berterima kasih atas apa yang sudah diterima. Kita akan masuk nanti ke sesi pesantren sehat. Saya akan datang dan akan berkunjung kembali. Untuk sahabat-sahabat Al-Makkah sekalian, tetap jaga keluarga kita, jaga kesehatan, jaga para santri kita dan para kiai, dan para ustadz yang tetap harus bisa mengajar terus kepada anak-anak kita dan kepada pondok pesantren. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.